Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS mengecam keras serangan Israel di Qatar. The social media frenzy surrounding a missile flying over Medina and exploding has finally been answered. في يوم من الأيام أنها ضربت في السعودية. Simply picked up the phone and gave the order himself. Marshal Amer's order was... Di video ini kita akan bahas satu topik yang sering banget muncul di berita, tapi jarang dikupas secara utuh, konflik dan dinamika politik Arab Saudi. Mulai dari sejarah berdirinya, pergolakan kekuasaan, hingga ketegangan dengan negara-negara tetangga. Negara ini bukan cuma dikenal karena Ka'bah atau ibadah haji, tapi juga karena peran sebagai pemain utama di Timur Tengah. Kaya minyak, punya pengaruh besar di dunia Islam, dan sering terlibat konflik secara langsung maupun lewat proksi. Tapi sebelum kita ngomongin konflik modern, yuk kita tarik ke belakang dulu. Kita mulai dari sejarah berdirinya Arab Saudi, yang ternyata bukan perjalanan mulus loh. Banyak perang, banyak aliansi, dan pastinya banyak intrik. Jadi, kisah Arab Saudi modern dimulai dari sosok bernama Muhammad bin Saud yang pada abad ke-18 menjalin aliansi politik dan religius dengan seorang tokoh ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka berdua membentuk dasar dari gerakan Wahabi yang kelak akan jadi pondasi ideologis kerajaan Arab Saudi. Awalnya ini gerakan kecil di wilayah Najd, tapi lama-lama mereka memperluas pengaruh lewat kekuasaan militer dan dakwah. Ini nih cikal bakal yang bikin Arab Saudi unik banget, lahir dari gabungan kekuasaan politik dan agama yang solid. Setelah itu, muncul 3 dinasti Saudi. Yang pertama runtuh karena serangan Kekaisaran Ottoman. Lalu berdiri lagi kedua, tapi jatuh juga. Baru yang ketiga, dipimpin oleh Abdul Aziz bin Saud, yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah seperti Riyadh, Hejaz, dan bagian-bagian semenanjung Arab lainnya, menjadi kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Bukan cuma sekedar berdiri begitu saja, tapi hasil dari perjuangan panjang penuh konflik. Nah, dari sini mulai kelihatan deh karakter Arab Saudi sebagai kerajaan yang mengandalkan kekuatan militer, religiusitas konservatif, dan loyalitas suku. Titik balik besar buat Arab Saudi adalah saat minyak ditemukan di Dhahran tahun 1938. Sejak itu, segalanya berubah. Dari negara gurun yang keras, berubah jadi kerajaan super kaya yang jadi magnet bagi negara-negara barat. Amerika Serikat jadi mitra strategis, karena mereka butuh minyak dan Arab Saudi butuh perlindungan militer. Nah, dari sinilah mulai muncul konflik-konflik baru, terutama soal pengaruh asing di dalam negeri dan hubungan dengan negara tetangga. Arab Saudi memang kaya, tapi posisinya di kawasan nggak selalu mulus. Negara ini sering bentrok kepentingan dengan Mesir di bawah Nasser, yang waktu itu mengurus pan-Arabisme dan sosialisme. Arab Saudi yang konservatif dan pro-barat jelas nggak cocok dengan ide itu. Bahkan di Perang Sipil Yaman tahun 1960-an, Arab Saudi dan Mesir sama-sama terlibat tapi pihak yang berseberangan. Jadi konflik Arab Saudi bukan cuma soal musuh eksternal, tapi juga perbedaan ideologi di kawasan. Kita lompat ke tahun 1979 ketika terjadi revolusi Iran. Ini titik yang bikin Arab Saudi makin defensif. Iran berubah jadi republik Islam yang mendukung Syiah dan mulai mengekspor ide revolusinya ke negara-negara mayoritas Syiah lain. Buat Arab Saudi yang beraliran Sunni Wahabi, ini ancaman serius. Apalagi dua negara ini sama-sama penguasa minyak, punya ambisi besar, dan memperebutkan pengaruh di kawasan. Sejak itu, hubungan Saudi-Iran kayak Tom and Jerry, nggak pernah akur. Iran memperingatkan Arab Saudi soal ketegangan yang terjadi antara kedua negara. Arab Saudi ngelawan dengan cara mereka sendiri, dan dukungan militer bahkan intervensi langsung kayak yang terjadi di Yaman. Konflik Sunni Syiah ini bukan sekedar agama, tapi politik, kekuasaan, dan pengaruh. Dan ini berlangsung sampai sekarang. ...2001 jadi tahun yang bikin Arab Saudi kena sorotan dunia. Kenapa? Karena dari 19 pelaku serangan, 15 orang diantaranya adalah warga negara Arab Saudi. Dunia kaget. Negara sekutu Amerika tapi warganya malah jadi pelaku teror. Ini bikin hubungan Arab Saudi dan Amerika jadi renggang. Arab Saudi dituduh membiarkan ideologi ekstrim berkembang. Walaupun pemerintah Saudi menyangkal, tekanan terhadap mereka makin besar.
Arab Saudi pun mulai melakukan reformasi internal, terutama dalam hal pendidikan dan kontrol terhadap institusi keagamaan. Tapi di sisi lain mereka tetap main dua kaki. Di depan barat mereka terlihat reformis, tapi di dalam negeri konservatisme masih dijaga. Ini bikin banyak orang bingung dengan posisi Arab Saudi sebagai teman atau musuh dalam selimut. Tapi satu hal yang jelas, mereka nggak mau kehilangan pengaruh. 2011 Arab Spring meledak. Rakyat di Tunisia, Mesir, Libya, sampai Suriah menggulingkan rejim otoriter. Arab Saudi panik. Mereka takut perubahan itu menyebar ke dalam negeri. Maka dari itu, Arab Saudi mulai menggelontorkan dana miliaran dolar buat rakyatnya sebagai bentuk perdamaian sosial. Dikasih subsidi, proyek pembangunan, bahkan pekerjaan. Tapi di luar negeri, Arab Saudi ambil peran aktif buat ngerem gelombang revolusi. Mereka dukung militer Mesir pasca Morsi, bantu Raja Bahrain mempertahankan kekuasaan dari demo Syiah, dan mulai terlibat makin dalam di perang-perang regional. Intinya, Arab Saudi nggak pengen perubahan datang dari rakyat. Mereka lebih suka stabilitas dengan cara apapun, termasuk intervensi militer. Pejuang Houthi Yaman mengancam melakukan serangan besar ke Arab Saudi apabila negara tersebut ikut campur membantu agresi Barat di garis Yaman. Sejak 2015, Arab Saudi terlibat dalam perang besar di Yaman. Tujuannya mengusir pemberontakan Houthi yang didukung Iran. Awalnya dipikir bakal jadi operasi cepat, tapi kenyataannya malah jadi konflik panjang berdarah yang belum kelar sampai sekarang. Jutaan warga sipil terdampak, ekonomi Yaman hancur, dan dunia internasional mulai kritik keras Arab Saudi. Arab Saudi dibilang melanggar hak asasi manusia, apalagi karena serangan udaranya sering mengenai target sipil. Tapi dari sudut pandangan Riyadh, ini soal bertahan hidup. Kalau Houthi menang, Iran bakal punya markas di perbatasan Arab Saudi. Jadi meski mahal secara ekonomi dan reputasi, perang ini dianggap perlu. Lagi-lagi semua kembali ke konflik Saudi-Iran yang makin panas. Masuk ke era Muhammad bin Salman, segalanya mulai berubah. Putra mahkota ini terkenal ambisius dan ingin modernisasi besar-besaran lewat program Vision 2030. Ada reformasi sosial, bioskop dibuka, wanita boleh nyetir, konser musik diadakan. Tapi di sisi lain, represi politik makin kuat. Kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki jadi sorotan dunia dan memperburuk citra Muhammad bin Salman. Tapi yang bikin dunia makin perhatiin Muhammad bin Salman adalah gaya politik luar negerinya yang agresif. Mulai dari embargo Qatar, tekanan ke Lebanon, hingga sikap keras terhadap Iran. Muhammad bin Salman pengen nunjukin bahwa Arab Saudi sekarang bukan negara konservatif pasif, tapi negara baru yang aktif, progresif secara ekonomi, dan berani mengambil keputusan secara strategis. Masuk 2020-an, peta politik kawasan mulai bergeser lagi. Arab Saudi mulai menunjukkan wajah yang lebih diplomatis dan fleksibel, walaupun tetap berhitung secara strategis. Setelah sempat memboikot Qatar selama 3 tahun, akhirnya blokade itu dicabut dari awal 2021. Banyak analis menyebut ini sebagai tanda bahwa Saudi mulai sadar, isolasi bukan strategi yang efektif di era geopolitik baru. Gak cuma itu, rumor tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel juga makin kencang. Meskipun belum resmi, tapi tanda-tandanya udah kelihatan. Saudi mulai longgar soal narasi anti-Israel. Media pemerintah lebih netral. Dan Muhammad bin Salman bilang kalau Israel adalah sekutu potensial. Kalau ini terjadi, bakal jadi langkah besar yang bisa mengubah seluruh dinamika Timur Tengah. Tapi tentu aja, langkah ini bukan tanpa risiko. Saudi harus menyeimbangkan hubungan dengan rakyatnya sendiri yang pro-Palestina, serta menjaga citra sebagai pemimpin dunia Islam. Nah teman-teman, panjang juga ya perjalanan kita dari awal sejarah Arab Saudi sampai konflik-konflik mutakhirnya. Dari gurun Naz yang gersang, akhirnya kerajaan yang kini jadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia Arab dan Islam. Kita udah lihat bagaimana Arab Saudi tumbuh lewat aliansi religius, memperkuat dirinya lewat minyak, berkonflik dengan ideologi-ideologi saingan, dan terjebak dalam pusaran perang proksi yang panjang. Tapi di balik itu semua, kita juga bisa lihat betapa kompleksnya politik Timur Tengah. Gak ada yang benar-benar putih atau hitam. Arab Saudi bisa jadi pelindung stabilitas di satu sisi, tapi juga aktor keras di sisi lain. Dan kini lewat tokoh muda seperti Muhammad bin Salman, Saudi sedang berusaha membuka lembaran baru, meski masih harus berdamai dengan bayangan-bayangan masa lalunya.
Jadi, menurut kamu, apakah Arab Saudi bakal berhasil jadi kekuatan modern yang stabil dan terbuka? Atau malah tersandung politik yang belum tuntas? Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share ke teman kamu yang suka geopolitik. Dan subscribe ya. Tulis juga di komentar topik Timur Tengah apalagi yang pengen kamu bahas. Kita bakal bedah bareng. Bisa soal Iran, Turki, Palestina, atau sejarah kekhalifahan. Pokoknya, kita bakal bikin sejarah jadi asik dan gampang dimengerti. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap kritis, tetap santai, dan jangan berhenti belajar. Bye-bye!